Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian yang saya sayangi dan saya cintai dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang masih seputar proposal ya. Masih seputar tentang proposal, kita akan mencoba mempelajari pada bagian menganalisis isi, sistematika dan kebahasan dari sebuah proposal. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT. Betapa banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran meskipun dalam kondisi yang jarak jauh ya, tanpa adanya tatap muka. Namun semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian untuk tetap meraih cita-cita, untuk tetap mencetak sebuah prestasi dari belajar jarak jauh ini. Baik, masih putar kompetensi dasar dan indikator dari pencapaian kompetensi ya. Yang pertama kita masih mempelajari tentang proposal. Pada kompetensi dasar pengetahuan ini adalah menganalisis sisi sistematik dan kebahasan suatu proposal. Kemudian indikator kompetensi pencapaiannya atau pengetahuannya nanti mengidentifikasi isi, sistematika dan kebahasan proposal, menemukan isi, sistematika dan kebahasan proposal, menganalisis kelengkapan isi, sistematika dan kebahasan proposal, kemudian menguraikan hasil analisis, sistematika dan kebahasan proposal, kemudian menyimpulkan hasil asosiasi data isi, sistematika dan kebahasan proposal. Mungkin pada evaluasi nanti kita akan menitik beratkan kepada isi ya, mengidentifikasi isi, kemudian mengidentifikasi sistematika penulisan proposal. Baik, berikutnya yang pertama kita akan mencoba menganalisis isi teks proposal ya, dimana di dalam menganalisis sebuah isi teks proposal itu kita perlu atau mampu atau bisa menggunakan rumus memberikan pertanyaan 5W plus 1H. Mungkin ini sudah tidak asing bagi kalian. 5W plus 1H ini masuk dalam rumus yang digunakan dalam mencari berita ya. Kemudian yang pertama, W yang pertama adalah what, apa yang akan ditulis ya. Yang kedua, kapan. Kalau yang ditulis tentang kegiatan, maka kegiatan apa yang akan kalian tulis. W yang kedua adalah when ya, when kapan. Kemudian kapan peristiwa itu akan diadakan, kegiatan itu akan dilaksanakan, atau penelitian itu akan diadakan. W yang ketiga adalah where, di mana, tempat ya, di mana itu berkaitan dengan tempat. Kemudian yang keempat, siapa saja yang terlibat. Kepanitiaan tentunya, karena ini adalah sebuah proposal, jelas ya. Kemudian yang kelima, why, kenapa, mengapa, alasan yang mendasari kegiatan itu dilaksanakan. Jadi dengan 5W plus 1H-nya adalah apa? Iya, betul sekali. Bagaimana itu terkait dengan perencanaan, proses keberlangsungannya sebuah kegiatan ataupun sebuah penelitian. Baik, itu berikutnya. Kemudian menganalisis sistematika teks proposal. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan seperti ini. Yang pertama, latar belakang. Itu sudah saya jelaskan kemarin. Latar belakang di dalamnya memuat apa saja itu sudah saya jelaskan.
Ya, tinggal pematangannya saja. Pematangannya saja bahwasanya di dalam latar belakang ya isinya itu adalah landasan utamanya. Ya, landasan utamanya mengapa kalian menyusun proposal itu? Mengapa kalian merencanakan sebuah kegiatan tersebut? Yang kedua, masalah dan tujuan. Masalahnya apa? Biasanya sebuah kegiatan akan dilaksanakan ketika kegiatan itu memiliki dampak baik maupun buruk yang sifatnya masih belum bisa diketahui. Kenapa saya mengatakan belum bisa diketahui? Karena seperti contohnya penelitian. Ketika ada penelitian itu berarti ada sebuah kasus. Taruhlah kasus ini adalah masalah. Ketika ada masalah tentunya yang dituju adalah apa? Penyelesaian. Betul sekali. Jelas ya? Nah, oke, sekarang ketiga. Ruang lingkup kegiatannya. Ruang lingkup kegiatannya itu meliputi ada objek. Objek tahu ya? Sasarannya apa? Kegiatannya apa? Nah, jenisnya bagaimana? Jenis-jenis kegiatannya apa saja nanti yang dilakukan? Ketika sudah menentukan objeknya, sasarannya, maka ditentukan pula di situ jenis-jenis kegiatannya. Bahasa Inggrisnya actionnya itu apa saja? Yang dilakukan itu apa saja? Ini masuk dalam jenis-jenis kegiatan yang di dalam itu masuk dalam ruang lingkup kegiatan. Yang keempat, kerangka teoritis dan hipotesis. Kerangka teoritis, landasan teori, gambaran tentang teori-teori yang berkaitan dengan apa yang kalian lakukan. Misal ini penelitian sebuah nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti misalnya. Maka kalian akan mengkaji teori-teori tentang nyamuk yang memberi dampak negatif ketika menggigit seseorang dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini kerangka teoritis sebagai landasan, sebagai dasar untuk melakukan kegiatan berikutnya atau untuk melakukan mengambil sebuah kesimpulan atau yang disebut dengan hipotesis, kesimpulan atau uji coba ya. Makanya setelah ada kerangka teoritis, mengkaji secara teori, maka dilakukan hipotesis percobaan. Oke, jelas ya. Kemudian yang kelima yang kelima adalah metode. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, metode yang seperti apa? Itu harus ditentukan dulu. Nah, kalau penelitian ilmiah itu biasanya ada dua metode yang sering kita jumpai, ya. Ada dua metode. Ya, selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan yang ditulis atau dirangkai dalam sebuah proposal itu pasti melibatkan banyak orang. Ya, pelaksanaan kegiatan itu melibatkan banyak orang. Yang pertama ada penanggung jawab, tentu ada penanggung jawab. Siapa penanggung jawabnya? Kalau itu kaitannya sekolah, maka penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Kalau itu skup desa, maka ya penanggung jawabnya adalah kepala desa. Susunan personalia yang kedua. Nah, susunan personalia berarti keanggotaan, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya sampai seksi-seksi. Terakhir seksi sekali. Ya, jadi itu. Pelaksanaan kegiatan itu meliputkan di dalamnya meliputi penanggung jawab, susunan personalia. Terus, yang berikutnya, fasilitas yang tersedia. Ini meliputi lingkup di dalam proposal yang memaparkan tentang sarana dan peralatan. Sarana meliputi apa saja? Sarana yang meliputi banyak hal. Ya.
Kalau ini penelitian atau kegiatan, maka harus ada sarana kegiatan, berarti harus ada peralatan yang dibutuhkan dalam proses kegiatan tersebut. Itu. Selanjutnya, keuntungan dan kerugiannya harus mempertimbangkan ketika sebuah proposal disusun, kegiatan yang akan direncanakan, maka harus dipertimbangkan tentang keuntungannya. Keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari penelitian itu atau kegiatan itu apa saja? Pak, bagaimana kita bisa tahu keuntungan? Loh, bisa, kita kan bisa memprediksikan. Paling tidak kita punya rancangan, punya gambaran lah. Nantinya hasilnya akan seperti ini, diharapkan seperti ini. Kalau toh hasilnya tidak sesuai atau kurang sesuai, paling tidak ya mendekati apa yang kita inginkan. Nah, jangan lupa setelah kita membayangkan manisnya atau keuntungannya, maka kita juga harus membayangkan dan memprediksikan kemungkinan atau kerugiannya. Hal buruk yang akan terjadi ketika hal itu dilaksanakan atau kegiatan itu dilaksanakan, itu pun tertera di dalam keuntungan dan kerugian. Gitu, jelas ya. Lanjutnya, nah, yang ke-9, lama waktu dan tempat pelaksanaan. Waktunya direncanakan berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, berapa jam. Itu juga harus tertera di dalam sebuah proposal. Ya, tempatnya juga harus jelas di mana akan dilaksanakan kegiatan itu. Yang ke-10, anggaran biaya. Tentu ketika ada kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka di situ tentunya akan membutuhkan juga banyak anggaran atau biaya. Oleh sebab itu, anggaran biaya juga harus dimasukkan di dalam proposal supaya dapat dipelajari kemungkinan-kemungkinan terbesar yang akan terjadi, kemudian dianggarkan untuk keperluan-keperluan yang diharapkan bisa mensukseskan program atau kegiatan yang kalian tulis di dalam proposal. Nah, yang ke-11 adalah daftar pustaka tinjauan. Kalian melihat di perpustakaan banyak sekali penelitian mungkin yang sebelum kamu sudah ada penelitian itu namun kurang sempurna, lalu oleh kalian itu disempurnakan dengan ditambahi baik itu dari metodenya maupun objeknya. Nah, itu penelitian yang sudah terjadi atau sudah dilakukan itu masuk dalam daftar pustaka sebagai bahan pertimbangan kalian. Yang ke-12 adalah lampiran-lampiran. Apa isinya dari lampiran-lampiran ini? Lampiran-lampiran di situ memuat kegiatan atau foto-foto kegiatan yang dilakukan atau bukti-bukti yang dihasilkan dari kegiatan itu. Itulah masuk dalam lampiran. Itu ya. Ini lagi metode pelaksanaan penanggung jawab, susunan fasilitas tersedia, keuntungan dan kerugian juga diperhatikan, latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, kerangka teoritis dan hipotesis, serta yang terakhir lama waktu tadi sudah saya jelaskan. Jelas ya? Oke, sekarang lanjut. Nah, sistematika penulisan proposal penelitian adalah sebagai berikut ya. Sistematikanya sudah saya tulis kemarin. Latar belakang masalah. Yang kedua, perumusan masalah ya. Tujuan penelitian, ini sudah saya sampaikan kemarin. Manfaat penelitian, kemudian landasan teori, kemudian metode penelitian, kemudian kerangka penulisan laporan hasil akhir dari penelitian ya. Nah, itulah sistematika proposal bersifat fleksibel, bisa berubah. Sistematikanya bisa berubah. Artinya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada tambahannya dan sebagainya. Bergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
serta naungan atau lembaga yang hendak dituju. Karena biasanya proposal itu melibatkan banyak pihak. Jadi emang harus tersusun rapi secara sistematika, baik penulisannya maupun isi dari strukturnya. Jelas sampai sini? Iya, kalau jelas kita lanjutkan. Oke. Fitur-fitur bahasan yang menjadi penanda proposal adalah sebagai berikut kaidah bahasanya. Yang pertama, menggunakan banyak istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuan. Istilah ilmiah banyak digunakan, baik dengan kegiatan yang tadi maupun yang berkaitan dengan keilmuan. Yang kedua, menggunakan banyak kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau bisa dikatakan metode penelitian. Nah, kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, mengamati, dan melakukan. Ya, kata kerja tindakan. Bisa kalian lihat. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Inilah kata-kata yang menyatakan pendefinisian, definisi. Ya, itu yang ketiga. Berikutnya, yang keempat, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, ini kata-kata yang bermakna perincian. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, seperti akan, diharapkan, direncanakan, hendaknya. Hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri, yaitu sebagai suatu usulan atau rencana atau rancangan program kegiatan. Jadi tidak lepas dari itu. Berarti di dalam proposal itu isinya adalah usulan, rencana, rancangan, gambaran yang akan dilaksanakan. Baik itu kegiatan maupun itu kegiatan lapangan maupun kegiatan di perpustakaan. Kalau di perpustakaan berarti penelitian gitu ya, penelitian secara ilmiah, kemudian proposal kegiatan yang ada di lapangan gitu. Oke, jelas sampai sini? Oke, nomor 6, menggunakan kata-kata yang bermakna lugas, denotatif. Ya, hal ini penting diguna menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul dengan pihak yang tertuju. Jadi ketika kalian menyusun sebuah proposal itu harus memperhatikan kata-kata ini, kata-kata yang memiliki makna lugas, makna denotatif, sehingga kalian akan terhindar dari sebuah kesalahpahaman. Misalnya kalian mengajukan sebuah proposal ke perusahaan untuk meminta sumbangan pembangunan masjid misalnya, itu juga kalimatnya harus menggunakan kata-kata yang lugas, sehingga yang dituju itu akan mau menerima dan kalian pun tidak akan dianggap menyinggung ataupun yang lain terhadap yang kalian tuju tadi. Jelas ya? Oke. Itu kaidah kebahasaan dari teks proposal. Selanjutnya, untuk tugas nanti kalian buka di link, kemudian kalian tinggal pilih. Setelah kalian pilih, nanti kalian kirim, dan jangan lupa dijawab dengan cermat. Kalian perhatikan, dijawab dengan cermat. Kalian perhatikan video ini dan kalian juga buka di link PDF-nya, karena materinya di situ semua. Jelas?
Tugas nanti akan saya ambil dan saya rekap nilainya dengan tugas pertemuan 1 dan 2. Itu saja. Saya cukupkan, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.